Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita hari ini memasuki saum di hari Sabtu untuk yang ke-7 harinya ya. Insya Allah kita lanjutkan ayat yang kemarin di surat Fatir. Nah, sekarang kita bacakan surat Fatir ayat 32, 33, 34 dan 35. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Menurut beberapa ayat ini ya, surat Fatir surat 35, terutama di sini di ayat 32 Allah menjelaskan summa awrasnal kitabal ladzina istafaina. Kemudian kami wariskan, pusakakan Alkitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami istafaina yang telah kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami. Jadi ini penegasan dari Allah, Quran ini menjadi warisan buat hamba-hamba pilihannya. Nah, lalu hamba pilihan Allah sebagai pewaris Quran ini disebutkan dalam ayat berikutnya, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menganiaya terhadap diri mereka sendiri. Ini pewaris Al-Quran, pilihan Allah. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara pewaris Quran itu ada yang berlomba dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah Al-Quran sebagai karunia yang besar. Pertama, kalau saya baca tafsir Ibnu Katsir begitu panjang uraian tentang ayat yang satu ini, ayat 32. Tapi kita sampaikan dengan ringkas saja pada kajian yang memang ringkas ini. Pewaris Al-Quran dibagi 3 kelompok. Pertama, ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, sebagian tafsirnya menyebutkan di Ibnu Katsir, yang zalim terhadap diri mereka sendiri itu adalah mereka yang melaksanakan ibadah tetapi tempo-tempo melakukan dosa. Nah, jadi Islam ya dijalankan tapi dia berani melakukan hal yang diharamkan. Itu namanya zalimun li nafsihi. Kewajibannya dijalankan tapi tempo-tempo berani meninggalkan kewajiban. Nah, itu namanya zalim. Ini dari 3 kelompok yang paling tidak baik lah begitu ya, yang zalimun li nafsi itu. Wa minhum muqtasidun ya. Jadi yang kedua ada kelompok muqtasid. Jadi dia melaksanakan seluruh kewajiban ya, tapi dia dinilai abai, tidak melaksanakan amalan sunnah. Nah, gitu ya. Jadi muqtasid itu kelompok menengah, moderat begitu ya. Jadi kewajiban iya, tapi kalau amalan-amalan sunnah
dia tidak melakukan. Malah tempo-tempo dia melakukan amalan-amalan yang dikategorikan makruh dan sebangsanya, itu muktasid. Wa minhum sabiqum bil khairati bismillah. Dari antara mereka ada yang berlomba dalam kebaikan dengan seizin Allah. Nah, inilah yang ideal para pewaris Quran itu, sabiqum bil khairat. Jadi dia melakukan kewajiban, menjauhi yang diharamkan, menjalankan sunnah-sunnah, dan meninggalkan segala sesuatu yang makruh. Nah, ini ideal gitu ya. Zalika huwal fadlul kabir. Quran ini sebagai warisan Allah adalah karunia yang besar. Nah, menurut ayat ke-33-nya, jannatu adni yadkhulunaha, mereka akan masuk ke surga dan mereka akan memasukinya. Surga itu yuhallawna, dengan diberikan perhiasan pihak di surga itu, min asawiro min dhahabin, dari gelang-gelang yang terbuat dari emas, walu'lu'an, dan juga mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah pakaian sutra. Nah, nanti masing-masing kelompok ini pada akhirnya yang dijelaskan dalam 32 itu pada akhirnya akan masuk surga, hanya dengan beda sekali. Yang zalimul nafsih, dia akan masuk surga dengan hisaban yang berat, kemungkinan masuk dulu ke neraka, karena ada hadis lain yang menopang yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin, yang dalam hatinya ada satu biji, satu sawi dari keimanan. Anggap saja seburuk-buruknya orang yang bertauhid, dia hanya meyakini dirinya masih memiliki keyakinan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan ada banyak hadis nanti ya terkait ini, bahwa Allah sangat memperhatikan orang-orang yang bertauhid dan mengakui keesaannya. Jadi paling tidak nanti akan ada tempat atau ada kelompok hamba Allah yang akan harus ke neraka, dan memang baru akan keluar dari neraka setelah dosa-dosanya habis. Kenapa dikeluarkan dari api neraka? Karena ada keimanan, ada keyakinan dan mengakui Allah la ilaha illallah. Itu sejelek-jeleknya ya, selemah-lamanya kelompok mukminin yang mengakui keimanan kepada Allah, ada harapan keluar dari api neraka. Tapi dia zalimun nafsi. Nah, yang pertengahan akan masuk surga dengan hisaban yang ringan ya, dan juga syafaat dari Rasulullah SAW, begitu dalam tafsir, karena dia konsisten melaksanakannya wajib, cuma lemah dalam persoalan amalan sunnah. Nah, yang ideal itu yang kelompok ketiga, yang berlomba dalam segala kebaikan. Nah, ini akan masuk surga bi ghairi hisabin, akan masuk surga tanpa hisab, untuk orang-orang yang sabiqun bil khairat, senantiasa eksis berlomba dalam kebaikan. Itu juga dengan seizin Allah, dan itu karunia yang besar, yaitu surga yang akan mereka raih. Nah, kemudian setelah mereka ke surga semuanya, di ayat 34 disebutkan oleh Allah, wa qalul hamdulillah, mereka semua akhirnya setelah memasuki surga mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesusahan, duka cita, kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur, karena Tuhan kami maha pengampun dan maha mensyukuri. Alladzi ahallana darul muqamah, yang Allah telah menghalalkan tempat yang pasti dan abadi ini, min fadlih, dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun, kami di sini tidak menemukan kelelahan, wala yamassuna fiha lugub, dan tidak menemukan juga keletihan. Jadi tidak ada letih, tidak ada lesu yang dialami ahli surga. Makanya ada satu riwayat, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami di dunia tidur itu terasa nikmat. Nah, pertanyaannya sahabat itu kepada Nabi, apakah nanti di akhirat di surga ada tidur enggak? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Kenapa? Karena an-naum ahul maut. Jadi tidur itu adalah saudaranya kematian.
sementara ahli surga dijauhkan dari kematian. Dia di surga itu tidak ada yang tidur. Nah, yang hari ini kerjanya kalau di Jumatan ngantuk, tiduran, di pengajian ngantuk, tiduran gitu ya. Di surga tidak ada ngantuk, tidak ada tiduran. Nah, mereka dijauhkan dari kelelahan, dari keletihan, dari kelesuan. Namanya juga Darun Ni'am. Surga itu kampung, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah beberapa pengakuan nanti ahli surga yang begitu bersyukur kepada Allah setelah mereka mengalami liku-liku ujian cobaan di dunianya, termasuk proses yang berat di padang mahsyar. Bahkan sejak masuk ke alam kubur itu ada fase-fase, ada proses-proses yang harus dilalui ya. Namun ahli surga pada akhirnya mereka diselamatkan, ditolong dan lolos dari berbagai macam hisaban. Hanya tentu saja di surganya akan bertingkat-tingkat dan berbeda-beda sesuai dengan kualitas kadar amal yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan surat Fatir ayat 32, 33, 34 dan 35 ini mudah-mudahan kita dituntut untuk menjadi pribadi muslim, mukmin yang sabiqun bil khairat, eksis berlomba dalam kebaikan. Namun nanti pada akhirnya akan diketemukan juga muslim yang zalim dan dia akan dihisab dengan berat, tapi pada akhirnya dia juga akan ditetapkan sebagai calon ahli surga. Ini mungkin beberapa yang dapat saya sampaikan. Bahkan nanti orang-orang mukmin yang sempat ke neraka itu menjadi tempatnya kecemburuan orang-orang kafir gitu ya. Asalnya seorang kafir mengejek, kamu tuh orang beriman, kamu itu orang muslim, tapi kenapa ada di neraka di sini? Jadi sama saja dengan kami dong. Jadi orang Islam yang masuk ke neraka teh dicemooh gitu sama orang-orang kafir yang ada di neraka. Nah, tapi Allah mendengar cemoohan ejekan orang kafir kepada orang beriman. Lalu Allah marah dan tidak senang. Gitu. Maka Allah memerintahkan para malaikat, "Hai para malaikat, keluarkan semua hamba-hambaku yang ada di neraka itu. Aku tidak mau hambaku itu dicaci maki oleh orang-orang kafir." Dan akhirnya ditarik keluar dari neraka seorang-orang beriman atau seorang muslim yang dolim tadi itu ya, ditarik, dikeluarkan dari neraka. Baru orang kafir menyadari di sana betapa untungnya jadi orang beriman. Nah, walaupun sempat ke neraka, tapi akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Makanya muncul ayat dari surat Ad-Duhan yang berbunyi, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Nah, betapa ingin sekali orang-orang kafir seandainya mereka menjadi orang-orang yang Islam. Tuh, jadi di neraka akan terjadi penyesalan yang semakin menjadi-jadi buat orang-orang kafir. Asalnya mereka menghina orang Islam yang ada di neraka, tetapi setelah Allah tidak suka caci maki mereka, umat Islam yang tadi itu ditarik semuanya dipindahkan ke surga, tinggallah orang kafir di sana dalam keadaan tersiksa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.